Gimana menurut narkoba mau kita basmi? Ya. Indonesia pasti hancur kalau tidak berhukum kepada syariat Islam. Cepat atau lambat. Jangan berharap keadilan kepada hukum setan, Bapak Ibu sekalian. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi yang kedua ini saya minta tolong kalau ada yang bisa mendampingi saya membacakan Quran terjemahan, Pak. Mungkin Bapak bisa tunjuk siapa yang anak muda yang bisa membacakan Quran terjemahan. Ini saya sengaja minta orang lain yang membacakan, bukan saya. Karena ini sensitif ini. Ya, supaya nanti jangan orang salah paham dengan saya nanti. Bapak Ibu sekalian, termasuk yang tadi saya sampaikan ayat yang belum selesai, yang dibaca imam kita tadi, surat Al-A'raf. Pak Syed ya? Ada terjemahan Pak? Surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Tadi sudah saya terangkan dari yang pertama, orang yang punya hati tapi tidak ada rasa takut kepada Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka yang punya mata tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, tsunami terjadi, gunung Merapi meletus, banjir, longsor dan segala macam. Bahkan kemarin Pak di Padang itu tahun yang lalu pernah banjir. Itu sampai pemakaman yang di bukit itu Pak, kuburan itu terbongkar sampai mayatnya keluar itu. Di Padang itu, dari mana? Mungkin ya, Bapak Ibu orang Padang mungkin tahu itu. Ya, setahun yang lalu tuh nggak ada salah itu kejadian. Tapi belum sempat setahun, sebenarnya tahun yang lalu. Ya, kuburan itu disantam sama banjir sampai mayat kuburan itu keluar dari kuburnya. Ya, syukur-syukur nggak minta tolong yang mayat itu, tolong. Ya, kalau dia minta tolong saya lari duluan. Ya, nah, ini bisa. Ya, itu ayat-ayat Allah. Tidakkah kita mengambil pelajaran daripada itu? Ya, walahum adzanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mendengarkan sih maknanya bukan sekedar mendengar, Bapak Ibu sekalian. Contoh, ada orang tahu misalkan di masjid kita ini ada wirid rutin, pengajian rutin mingguan misalkan, ya. Tetapi orang sekitar masjid ini tidak peduli dengan pengajian itu, ya. Maknanya apa? Dia tidak mau mendengar kaji itu, termasuk kepada konsep daripada ayat tadi. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya, dia rumahnya dekat masjid tapi malas mendengarkan pengajian di masjid. Ya, mereka mendengarkan azan tapi malas berangkat ke masjid. Nah, contoh tadi Pak yang cerita tadi, kuli bangunan tadi. Ya, dia kerja di masjid, renovasi masjid. Bahkan mohon maaf nih, kadang ada yang masang listrik, masang AC. Anehnya ketika orang sholat dia tak sholat. Ya, nah sama seperti ketika saya sejak viral saya diundang ke Jakarta naik bis itu, alhamdulillah rata-rata sudah berapa kali saya ke Jakarta sengaja naik bis, ya lebih senang saya naik bis hari ini. Rata-rata bis di Sumatera Barat itu sudah saya naiki semua. Alhamdulillah supir dan kernet itu setiap subuh kita diparkirkan di halaman masjid. Nah, sampai kata supirnya, kita sudah enak tidur, subuh, sholat, kata supir. Sayangnya supirnya nggak sholat. Itu dia yang pentingnya saya. Nah. Dia bawa mobil sanggup nggak tidur-tidur. Sanggup nggak tidur-tidur. Kita enak tidur. Apalagi sekarang di Sumatera Barat sudah ada mobil yang bisa rebahan tiduran gitu ya. Nah, Sembodo lah namanya, Al-Hijrah lah, Manamior lah namanya sekalian ya. Supir itu nggak tidur-tidur, dia penat, dia mengorbankan kantuknya, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istrinya, hari-harinya di atas dengan setir hidupnya. Tapi dia bisa mengantarkan kita tahu dia masjid ada, tapi Allah tak gerakkan hatinya, tak tergerak hatinya untuk sholat, padahal dia yang membangunkan kita. Coba bayangkan. Pertanyaannya, manusiakah itu? Kata Allah itu tadi, mereka punya hati tidak takut kepada Allah, mereka punya mata tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mereka punya telinga tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am,
Mereka seperti Al-An'am. Surat Al-Quran yang ke-6 itu namanya Al-An'am. Artinya binatang ternak. Jangan anjing dulu, Pak. Belum situ masuk. Nanti kita masuk situ. Semangat Bapak ini. Ya. Ulaika kal-an'am. Mereka seperti binatang ternak. Bahkan lebih sesat, lebih hina pada binatang lagi. Mohon maaf. Jadi kalau ada pengantin nggak sholat Islam, lebih buruk pada binatang lagi. Anak daro jomara pula dek suntiang tinggal sholat lebih buruk pada binatang lagi. Ya. Orang Minang 7 keturunan, Islam 7 keturunan, sholat belum tak kena. Binatang tuh. Kabau lah hilang Minangnya. Ya. Walau binatang ternak kan halal Pak Ibu ya. Kabau, jawi, kambing halal kan. Pertanyaannya mau nggak kita disamakan dengan binatang ternak? Nah sekarang kita dengar. Ustaz, tolong bacakan surat yang, ya ini permintaan Pak tadi ini. Surat Al-A'raf ayat 176. Ya, masuk kita ke situ tuh. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang benar. Maka perumpamaan seperti anjing. Nah, itu dia Pak masuk tuh. Jika kamu menghalaunya, ditulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia akan menjulurkan lidahnya juga. Demikian perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Mohon maaf Bapak sekalian, nanti silakan Bapak Ibu lihat tafsirnya ya. Bapak Ibu lihat tafsirnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikisahkan ini cerita tentang seorang ulama ya. Ya, sebelum di masa Islam ya, ulama di masa Nabi Musa alaihissalam yang doanya itu makbul, mustajab doanya. Tetapi karena untuk urusan dunia dia abaikan agama ini, dia sembunyikan kebenaran, maka kata ini kalau kami menghendaki kata Allah, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan merupakan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamanya seperti anjing. Ini adalah tujuan kepada siapa? Kepada alim ulama yang tidak berani menyampaikan kebenaran, itu ulama anjing. Mohon maaf Pak. Ulama-ulama yang tidak berani menyampaikan kebenaran. Nanti kalau saya sampaikan tersinggung orang, marah orang, berang orang. Because kalau tidak diundang orang, pokok di mana dapat amplop gitu. Tidak dapat amplop di mana kebayar kredit onda aja. Saya Pak, alhamdulillah di mana-mana ceramah dikasih amplop, saya campakkan amplop itu. Ya, betul? Tidak percaya Bu? Ya, saya campakkan amplopnya. Hah? Itu ya diambil isinya dulu. Andian awak tuh. Nah kadang penceramah ini meninggal amplop katanya. Nah sekarang nggak perlu amplop, cukuplah pengurus transfer saja sama saya 5 juta lah. Kalau Abdul Somad kan gadang benar. Ampuran kampung baru. Bapak sekalian. Jadi banyak ulama-ulama belajar agama tapi nggak berani menyampaikan kebenaran. Contoh mohon maaf nih Pak. Di Indonesia nih banyak pesantren. Banyak hafiz Quran, banyak ulama, banyak kiai. Kenapa nggak diterapkan syariat Islam di Indonesia ini? Siapa ulama yang berani menyampaikan kepada para penguasa yang zalim? Hei para penguasa, terapkan syariat Islam. Syariat Islam itu bukan hanya ngurus tentang nikah saja, tentang sholat, puasa, zakat saja. Syariat Islam juga menghukumi orang-orang yang mencuri, koruptor, potong tangannya, berzina, dirajam. Ini enggak. Gimana mau koruptor dirajam, dipotong tangannya? Yang menangkapnya sama koruptornya? Yang menyidangnya sama koruptornya? Kong kalingkong semuanya? Gimana memberantas narkoba? Memberantas pelacuran? Itu yang backingnya. Orang yang berseragam itu, yang berpangkat itu backing narkoba itu Pak. Betul nggak? Gimana menurut narkoba mau kita basmi? Ya. Indonesia pasti hancur kalau tidak berhukum kepada syariat Islam, cepat atau lambat. Demi Allah saya bersumpah tuh Pak, hancur Indonesia ini. Kalau tidak jadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Nah.
Mohon maaf, para penguasa jangan marah sama saya. Belajar Quran, tanya sama ulama-ulama di pemerintahan yang penjilat-penjilat itu. Ya. Kenapa kita mayoritas muslim tidak diterapkan hukum Islam? Ibu sekalian. Nah, ayat tadi menyebutkan orang yang cenderung kepada dunia dan menurunkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamannya seperti anjing. Saya sampaikan dua ayat tadi. Yang pertama Allah sebutkan binatang ternak. Ya. Tidak mau kita disamakan dengan binatang ternak. Ini Allah turunkan kerendahnya lagi. Allah samakan dengan anjing. Mananya apa? Orang Islam yang tidak bersungguh-sungguh memahami agama, maka mereka lebih hina pada binatang lagi. Contoh Pak, contoh. Bahkan mirisnya di negeri yang mayoritas muslim terbesar di dunia ini, mau disahkan undang-undang LGBT. Mau disahkan undang-undang laki-laki boleh kawin sama laki-laki. Perempuan boleh kawin sama perempuan. Bagaimana mungkin kalau terjadi itu disahkan, anggota dewan terlaknat itu semuanya di DPR itu Bapak Ibu sekalian. Anggota dewan banyak beragama Islam, tapi benci dengan syariat Islam, tak memperjuangkan syariat Islam. Partai kedoknya Islam, partai Islam, tapi benci dengan syariat Islam. Bapak Ibu sekalian. Sempat kalau LGBT disahkan, tunggu sajalah hancur negeri ini. Seperti mas saya katakan Pak Ibu sekalian, binatang aja ndak buat itu. Mohon maaf, ada anjing jantan kawin sama jantan. Ada anjing jantan kawin sama anjing jantan. Ada babi betina kawin sama betina. Babi sama anjing ini ndak buat. Ini manusia buat. Coba bayangkan, mau disahkan, diundang-undangkan, dilindungi. Bayangkan, negeri mayoritas Islam terbesar di dunia melindungi pelaku zina. Zina pinggir jalan nggak boleh, tapi kalau zina di hotel boleh. Karena dapat pajak. Itu dilindungi, Pak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ini tidak mengamalkan syariat Islam, Pak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak peduli dengan syariat Islam, Bapak rajin sholat, mohon maaf Pak ya, Bapak rajin sholat, haji setiap tahun, umroh setiap bulan, jidat hitam, jenggot panjang, jubah gantung, tidak perlu dengan syariat Islam. Mohon maaf Pak, sama dengan binatang kata Allah. Apa sebab musibah bencana ini Pak? Buka surat Al-Maidah ayat 100, ayat 5, ayat 49. Tidak akan diangkat musibah di negeri ini kecuali satu solusinya Pak Ibu sekalian. Apa solusinya? Kita dengarkan Al-Maidah ayat 49. Surat kelima ayat 49. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah? Al-Quran. Adakah Al-Quran menjadi sumber hukum hari ini? Tidak.